Farhan Fuadi, coba disebutkan judulnya. Judulnya salah, Bu. Gimana yang benar? Bisa diubah, Bu. Yang betul, tapi isinya gimana? Isinya juga keliru. Enggak, isinya tak keliru. Cuma judulnya kemarin. Ya, gimana? Jangan lupa diubah. Gimana judulnya? Pentingnya nilai Pancasila Pentingnya nilai Pancasila dalam sistem filsafat. Pentingnya nilai Pancasila dalam sistem filsafat. Iya, Bu. Oke. Apa sih yang kamu pahami terkait dengan filsafat Pancasila? Kita bahas jangan ke kasus dulu. Setelah kamu paham dulu apa yang dikatakan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat itu dulu, baru kita ke kasus ya. Karena saya lihat di sini kamu banyak membahas kasus, nggak apa-apa, agar mempermudah kamu kan. Nah, saya bahas dulu dari yang pertama dulu. Sebenarnya yang kamu pahami terkait dengan Pancasila sebagai sistem filsafat itu yang seperti apa? Kaitannya dengan filsafat, sistem filsafat gitu. Kaitan kasusnya. Enggak, bukan, kita nggak ke kasus. Kamu pahami dulu filsafat Pancasila itu yang seperti apa. Nanti kamu akan bisa mengarah ke kasus dengan sendirinya. Coba. Ada filsafat hukum, ada filsafat Pancasila. Nah, semuanya itu adalah bagian dari filsafat, cabang ilmu filsafat. Jadi kita belajar masalah ilmu hukum, kita belajar dasarnya, dasar yang paling mendasar, hakikatnya. Apa itu hukum? Kemudian apa itu Pancasila? Kenapa Pancasila itu benar, dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang benar? Itu kan sebenarnya di dalam filsafat itu kan ada tiga, ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi, ya kan? Kita belajar masalah sebenarnya keberadaan dari Pancasila itu seperti apa, sehingga kita perlu yang namanya Pancasila. Itu dari ontologinya. Kemudian epistemologinya, asal muasal dari Pancasila itu yang dari mana sih? Kenapa bisa muncul yang namanya Pancasila? Kita belajar dari epistemologinya. Kemudian dari aksiologinya, dari nilainya. Kita hakikat dan juga manfaat sebenarnya dari Pancasila itu apa? Nah, itu yang dikatakan dengan filsafat Pancasila. Objeknya adalah Pancasila. Nah, kamu di sini kan apa objeknya di sini? Sosiologis ya? Ambil sosiologis. Itu kan judulnya yang lupa, Bu. Yang lupa gak diubah. Yang benar, yang apa? Yang betul yang mana? Pentingnya nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat. Coba kamu kaitkan nilai-nilai Pancasila dengan sistem filsafat yang kamu pahami deh. Coba dulu. Baru kita ke kasus. Setelah itu, coba Mas Farhan. Coba dari ontologinya deh dulu. Dari keberadaan Pancasila itu. Ontologi, being, berada. Keberadaan Pancasila itu yang seperti apa, sehingga kamu menganggap bahwa nilai Pancasila ini penting. Itu kenapa gitu loh? Karena sebagai aturan Ya, syarat masyarakat, seperti kita mengimani rukun iman. Itu kan dasar, rukun iman dasar dari rukun Islam. Nah, Pancasila itu dasar dari negara Indonesia. kemudian yang coba itu kan bisa nggak dilogikakan? Dilogikakan. Contohnya nih ya, contohnya seperti ini. Kenapa manusia itu bisa lapar? Karena di dalam tubuh manusia itu ada organ, ya, ada organ yang di dalamnya itu mengharuskan ada bahan makanan yang dinamakan sebagai sistem metabolisme. Nah, makanya itu harus terisi di beberapa waktu, misalnya di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Nah, itu bisa dilogikakan. Nah, kira-kira nilai-nilai Pancasila itu bisa nggak dilogikakan?
sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang ada. Kenapa Pancasila itu bisa ada? Berdasarkan logikanya itu betul gitu loh. Nah, kita kan mencari dasarnya nih, mencari hakikatnya. Sebenarnya Pancasila ini adalah sebuah pengetahuan yang mana itu harus dicari kebenarannya. Betul nggak Pancasila ini sebagai sistem ilmu gitu? Masih bingung ya? Masih bingung? Iya. Masih bingung. Oke, saya lanjut ke yang lain aja dulu. Kemudian di sini kamu ada beberapa kasus seksual Baik Nuril. Coba kaitkan dengan nilai-nilai ini, nilai Pancasila sebagai sistem filsafat dari kasus Baik Nuril ini. Dari kasus itu gurunya telah melanggar aturan Pancasila ya. Sila kedua, apa sila kedua? Keadilan sosial. Keadilan sosial. Jadi di situ tidak, bagi wanita tidak hanya kasus seksual Baik Nuril kamu kaitkan dengan nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Kenapa kamu mengatakan bahwa kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang pada hakikatnya itu berdasarkan pada logika, ilmu yang pada hakikatnya itu berdasarkan pada logika. Kemudian apakah yang dikatakan sebagai kekerasan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang benar sehingga itu dikatakan sebagai kekerasan seksual dan perlu dihindari atau perlu dilakukan pengamanan, perlu dilakukan proteksi dan lain sebagainya. Kenapa kamu menganggap bahwa kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu ya? Kenapa gitu? karena merugikan bagi kedua belah pihak. Karena merugikan bagi kedua belah pihak. Kemudian dari nilai keilmuannya, tujuan ilmu pengetahuannya, aksiologinya, hakikat dan juga manfaat sebenarnya. Nah, sebenarnya kamu mempelajari Pancasila dikaitkan dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Itu apa hubungannya? Apakah dengan kamu menerapkan nilai luhur Pancasila kasus seksual menurun? Apakah dengan kamu menunaikan sila pertama hingga sila terakhir maka bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih beradab atau bagaimana? Coba dijelaskan kepada saya. Meskipun Pancasila sudah diterapkan, misalkan tidak mungkin meskipun mereka paham, tidak mungkin mereka tidak melanggar, pasti ada yang melanggar. Terus kemudian gunanya kamu belajar Pancasila untuk hal-hal tindak pidana kekerasan seksual ini apa? Untuk upaya mengurangi. Sebagai upaya mengurangi kekerasan seksual. Iya. Kalau dari keberadaannya gimana? Keberadaan. Kamu yakin bahwa kekerasan seksual itu adalah sesuatu hal yang mutlak terjadi hanya dari laki-laki ke perempuan, atau bisa saja perempuan kepada laki-laki juga dianggap sebagai kekerasan seksual? Iya, Bu. Iya. Hah? Coba. Jadi Pancasila itu tidak hanya memandang dari satu sisi saja kan? Semua di mata hukum itu sama, laki-laki, perempuan itu sama. Ya.
Lalu kan nanti muncul pertanyaan, kenapa ada lembaga perlindungan perempuan, ada lembaga perlindungan anak, kenapa tidak ada lembaga perlindungan laki-laki? Ya, coba kenapa? Apakah di sini ada diskriminasi? Diskriminasi gender? Coba menurut pendapat kamu, apakah Pancasila ini membedakan? Kamu kan nanti ini ya, ini saya bahas masalah dalam ruang lingkup filsafat Pancasilanya ya. Jadi nggak ke etika, nggak ke yang lain, nggak ke pendidikan, tapi saya bahas masalah filsafatnya. Jadi kan di filsafat itu kan tadi itu ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologinya. Ya, coba gimana? Saja. Hah? Nggak bisa? Mas, bisa dijelaskan ke saya kesimpulan dari semua yang kamu tuliskan kepada saya, coba. Secara singkat, apa yang kamu tulis di sini jelaskan kepada saya. Biar cepet selesai, yang lain juga cepet maju. Yuk. Dari kesimpulan di situ, dari beberapa kasus kita lupa kesimpulannya saja. Apa yang kamu temukan di sini? Apa yang kamu dapat dari hasil tulisan kamu ini? Gimana ya? Ya kan? Jadi orang kan gak mungkin ya langsung paham, kan perlu dijelaskan. Nah, kamu cara menjelaskan kepada orang lain itu bagaimana coba? Dengan praktek. Hah? Dengan praktek? Apa yang perlu dipraktekkan kalau dari Pancasila Contoh, ini? kamu. Iya, coba. Seperti apa? Yang mana yang perlu kamu praktekkan kalau dari Pancasila ini? Contoh, Bu. Iya, seperti apa contohnya coba? Sebutkan. Berperilaku baik. Berperilaku baik. Apalagi? Menjaga ucapan. Menjaga ucapan. Ya, itu. Iya, Bu. Ya, kesimpulannya? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pentingnya nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Coba. Seberapa pentingkah Pancasila itu sebagai sistem filsafat? Gak bisa? Bisa. Gak bisa menyimpulkan? Ya, gak bisa menyimpulkan. Iya, Bu. Ya, sudah Mila, boleh duduk deh. Miss Bahatus Siyama. Tadi dipanggil sama Bu Ratna. Masih belum.